Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali bersua dan menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema keimanan, doa dan zikir yang diampu dan diasuh langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCM Hafizahullah Ta'ala. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri live interaktif keimanan, doa dan zikir, guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCM Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Ustadz. Beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan juga ya para pendengar dan para pemirsa juga dalam kondisi yang sama. Nah. Amin amin. Jazakallah khair atas waktu kesempatan yang insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan Ustaz insyaallah taala. Bi'idznillah. Nah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, live interaktif kita pada saat ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, yaitu di antaranya Radio Bebas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragan. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar di 0331544687, 0331544687. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, mari kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Di antara tingkatan-tingkatan ubudiyah yang senantiasa dilakukan oleh seorang hamba yang setiap saat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara tingkatan ubudiyah tersebut adalah al-inabah. Al-inabah maksudnya adalah kembali. Tentu yang dimaksud kembali di sini kembali kepada Allah dalam berubudiyah dengan penuh kecintaan dan ketundukan kepadanya. Inilah inabah yang menentukan keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba. Sehingga Allah perintahkan kita untuk kembali kepadanya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa surga tersebut disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang tulus hatinya dan mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam.
didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian dikatakan hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Dan inilah yang dijanjikan kepada kalian bagi setiap awabin hafidh, awab yang senantiasa kembali kepada Allah, dan hafidh menjaga aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang yang senantiasa takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang membawa hati yang munib, yang senantiasa kembali kepada Allah. Udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dan hakikat dari inabah, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, bahwa seorang hamba kembali kepada Allah dalam ubudiyah dengan penuh kecintaan dan ketundukan kepada Allah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, seorang tidak akan dikatakan sebagai munib, hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dalam berubudiyah, kecuali bila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah mahabbatuh, itu cinta kepada Allah. Yang kedua, setelah cinta kepada Allah, al-khudu'u lahu, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga adalah al-iqbal ala Allah, selalu menghadap kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal saleh. Dan yang keempat adalah al-i'radu amma siwa, berpaling dari selain Allah. Cinta kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, selalu menghadap kepada Allah, yaitu bergegas bersegera untuk melakukan amal kebajikan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah, dia hanya tulus kepada Allah, berpaling dari hawa nafsu, berpaling dari dunia, tapi dia hanya konsentrasi untuk senantiasa menghadap kepada Allah demi meraih ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mudib, yang telah merealisasikan salah satu dari tingkatan ubudiyah yang mulia, yaitu al-inabah. Kembalilah kepada Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa memiliki sifat al-inabah kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihat pada pembukaan kali ini. Baik, kalau muslimin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa untuk ikut serta memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam menyebarkan dakwah Islam di Fatwa TV melalui nomor rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Baik, berikutnya Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk Ustaz di meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama dari saudara Hadiansah di Lampung Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada 3 pertanyaan yang saya ragu tentang Tuhan, katanya Ustaz. Yang pertama, di mana ketika belum dilahirkan? Yang kedua, tidak diminta dilahirkan, kenapa dilahirkan? Dan ketiga, kenapa harus taat Allah Ta'ala dan Rasulnya? Yang tidak taat masuk neraka dan yang taat masuk surga. Nah, jika berkuasa, mengapa tidak semua dibuat taat? Nah, Masya Allah, pertanyaan ya ini. Jadi sepertinya dia memahami bahwa Allah itu ya seperti ya seorang hamba menyikapi Allah seperti dia menyikapi manusia atau hamba yang lain. Nah, ini muncul ya dari persepsi yang keliru tentang Allah, tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhi Hadiansyah, ya. Di antara tanda taufik, ya, yaitu petunjuk dan hidayah yang Allah berikan pada seorang hamba, dia ya sibuk memikirkan ya sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan dia dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik untuk pertanyaan, perbuatan.
Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah sebagaimana kata Rasulullah, i'malu, beramallah. Ya. Semua akan dimudahkan oleh Allah. Yang bermanfaat, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguh melakukan hal yang bermanfaat untuk dirimu dan memohon pertolongan kepada Allah. Yang bermanfaat, qul amantu billah thumma istaqim. Ku beriman kepada aku dan istiqamah di atas iman. Ya. Yang bermanfaat adalah menanyakan tentang perbuatan kita. Jangan bertanya tentang perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Tapi manusia yang diminta pertanggungjawaban akan ditanya. Nah, oleh karena itu, para pemirsa dan secara khusus ya yang bertanya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu di mana ya ketika belum dilahirkan, artinya di mana seorang sebelum dilahirkan. Ya sebagaimana kita maklumi, seorang sebelum dilahirkan dia telah ada di tulang sulbi ayahnya. Dan air mani tersebut begitu terjadi pernikahan dengan ibunya, maka terjadi hubungan yang sah, maka di situ mulai dari setetes mani tadi yang keluar dari tulang sulbi. Nah, kemudian proses bagaimana penciptaan manusia di rahim, ya, setetes mani, segumpal darah, kemudian daging, kemudian dibalut, ya, tulang belulang tersebut, kemudian ditiupkan roh, diperintahkan oleh Allah malaikat menulis 4 perkara, ya, umurnya, kemudian amalannya, kemudian juga rezekinya dan juga kondisinya, orang yang mulia atau orang yang sengsara. Setelah itu ya dilahirkan menjadi manusia, kemudian tumbuh, berkembang, naam. Kemudian setelah balik diwajibkan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak perlu bertanya di mana dia sebelum dilahirkan, ya. Dan itu tidak ada manfaatnya. Kalaupun dia tahu apa manfaatnya, kalaupun dia tidak tahu apa kerugiannya, tidak ada. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan dan kesempurnaan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, begitu juga ya, jangan pernah kita berpikir tentang zat Allah, tentang perbuatan Allah. Yang harus dipikirkan bagaimana makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Ini yang pertama, pertanyaan yang pertama. Jadi, adapun yang kedua, ya, tidak minta dilahirkan. Kenapa dilahirkan? Ya. Tidak minta dilahirkan. Kapan dia tahu dia minta dilahirkan? Ya. Ya. Kapan dia tahu tidak mau dilahirkan? Sementara Allah telah menghendaki dia dilahirkan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Jadi Anda yang bertanya, saudara Hadiansyah, Allah telah menghendaki, ya, diciptakan oleh Allah sehingga lahir ke permukaan bumi ini. Dan itu tidak perlu ditanya kenapa saya dilahirkan. Ya, karena Allah telah menghendaki dilahirkan. Tentu ada hikmah, ya, ada hikmahnya. Yaitu agar seorang berbuat taat kepada Allah sehingga menjadi penghuni surga. Atau sebaliknya, dia durhaka kepada Allah menjadi penghuni neraka, karena Allah akan memenuhi neraka dengan manusia dan jin. Taib. Jadi itu juga perbuatan Allah, nggak perlu ditanyakan. Begitu juga yang selanjutnya, yang ketiga, kenapa harus taat? Ya memang kita hamba Allah, Allah yang mengatur. Ya. Allah yang menciptakan sehingga terlahir perempuan bumi ini. Kemudian Allah yang memberikan karunia, Allah yang membimbing, Allah memberikan kekuatan. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kendati kita diberi juga pilihan, kekuatan, tapi semua tunduk di bawah kekuasaan Allah. Ya terserah yang memiliki, memang kita milik Allah. Innalillah
dan kembali kepadanya. Maka yang memiliki suatu berhak untuk memerintahkan, untuk mencopot, untuk memberikan, untuk mengurangi dan seterusnya. Maka Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Yaf'alu fa'alu lima yurid. Ya. Melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Ya, Allah perintahkan ya hambanya untuk taat. Ya, karena tidak masuk akal. Ya, secara akal dan juga bisa kita pahami di antara hikmahnya secara akal yang sehat. Ya, dan manusia memahami hal itu sebagai perbandingan, pendekatan saja. Ya, bila ada seorang yang berbuat baik kepada kita, berbuat baik, perkataan, perbuatan, ya, dalam urusan dunia, ya, dipenuhi kebutuhan, berbuat baik, tidak pernah ya kecuali hanya kebaikan yang datang dari dirinya. Lalu bagaimana kita membalas kebaikan itu? Coba, manusia yang berakal, yang masih memiliki hati dan berakal, pasti kebaikan itu bahas dengan kebaikan. Tidak akan mungkin bahas dengan kejelekan. Maka sedikit yang diperintahkan dia pasti tidak akan dilaksanakan. Sebagai bentuk, salah satu bentuk dari bentuk terima kasih dia kepada kebaikan tadi. Itu manusiawi. Ya, bahkan binatang pun berbuat baik. Ya, tahu dia kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Apalagi manusia. Nah, sekarang kita diberi akal yang sehat, fisik yang kuat, kebutuhan dipenuhi, kekuatan diberikan Allah, bisa beraktivitas. Nah, hanya Allah minta taatlah kalian, dan taat itu tidak bermanfaat bagi Allah, hanya untuk diri kita. Lihat, ketaatan kita untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh, Ghaniyun Hamid. Enggak butuh kepada saya, enggak butuh kepada para pemirsa, enggak butuh kepada yang bertanya. Allah enggak butuh kepada kita. Siapa kita? Ya. Enggak butuh kepada makhluknya. Ghaniyun Hamid. Ya. Tapi Allah ciptakan karena ada hikmah, karena untuk kebaikan mereka. Jadi ketaatan untuk siapa? Kebaikan hamba. Nah, kalau yang taat, Allah telah mentakdirkan, ya dibalas dengan kebaikan. Yang tidak taat, ya dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kan ada dua tempat kembali manusia semuanya, ada surga dan neraka. Yang surga tempat yang baik, neraka ya tempat yang jelek. Nah, maka kenapa diperintahkan taat? Ya karena Allah ingin kebaikan bagi hambanya, bukan untuk Allah. Nah, karena kalau manusia kufur semuanya, kafir semuanya, tidak beriman, tidak ada seorang beriman di dunia, Allah akan tetap maha kaya, tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kalau beriman semua, tidak akan bertambah kekuasaan Allah, tidak akan bertambah mulia Allah, tidak akan bertambah agung Allah. Jangan dikira ibadah kita, zikir kita akan menambah keagungan Allah. Tidak, Allah tetap maha agung, maha mulia. Mau beribadah kita, mau taat, mau zikir, baca Quran, tidak akan mulia Allah. Kenapa? Karena Allah telah mulia tanpa membutuhkan kemuliaan, pengagungan dari hambanya. Tapi pengagungan mereka, ketaatan kepada Allah, sehingga Allah balas kebaikan tersebut. Jadi kebaikan kembali kepada hambanya. Ini permasalahan berkaitan dengan masalah takdir perbuatan Allah. Maka dalam hal ini, begitu juga. Kenapa? Ya, Allah yang maha kuasa, kenapa tidak semua taat? Ya, ada hikmahnya. Naam, semua dengan izin Allah, ada hikmahnya. Semua jelaskan kebaikan, jelaskan kejelekan, jelaskan. Ini jalan kebaikan, jalan kejelekan. Mereka diberi pilihan, diberi akal, diberi pilihan, diberi kemampuan, kemudian ya silakan dipilih. Maka kenapa orang-orang yang disesatkan kan sebagai ya sanksi atau balasan terhadap penyimpangan dia, karena datang petunjuk tidak diterima. Nah, oleh karena itu saudara yang bertanya Hadiansyah, tinggalkan pertanyaan seperti ini, dan begitu juga para pemirsa, para pendengar, jangan bertanya hal yang seperti ini, tidak ada manfaatnya, ya, karena Allah tidak boleh tanyakan tentang perbuatannya, tapi kita yang harus mempertanyakan, kenapa saya tidak mau berbuat baik, kenapa tidak taat sementara Allah telah memudahkan. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini, nggak ada manfaatnya. Jadi ini prinsip-prinsip dalam beragama yang harus kita patuhi, karena itu merupakan akidah
yang harus diyakini. Tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Allah Maha Bijaksana. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga tercerahkan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin Ustaz ya. Ini Agar tidak pembahasan ini itu seharusnya malam ini mungkin ya 1 jam ini Full, bahas Ustaz, itu full mungkin ya nggak cukup. Nggak gitu cukup ya. bahkan Ustaz ya, Ya, Masya karena ini Allah. berkaitan masalah keimanan takdir. Ustaz, ya. Jadi berarti ini permasalahan iman takdir ini masih banyak belum memahami. Masih banyak. Jadi sangat penting sekali. Masya Allah. Terlebih lagi kita ini ya semua dalam lingkaran takdir. Seperti ruangan ini kita berdua ya semua dalam ruangan ini. Begitu manusia lingkaran takdir. Mereka tidak bisa keluar dari lingkaran takdir tadi. Hanya berpindah dari satu takdir ke yang lain. Dan yang bertanya ini juga ditakdirkan bertanya. Masya Allah. Tapi pertanyaan yang nyeleneh gitu ya. Nyeleneh, Semoga Allah merahmati dan Amin. mengampuninya begitu ya. Nah. Amin, Masya Allah. Jadi seperti itu. Dia sakit, berpindah, pergi ke dokter, ingin berobat. Sakit, ini takdir. Dia berpindah ke dokter, bertanya ke spesialis, itu takdir. Takdir. Dia sehat, itu takdir. Ada penyakit yang menular, dia pindah tempat lain. Itu kan perubahannya putaran di situ Dari saja. takdir ke takdir Ustaz. Naam, itu namanya hayat. Itulah kehidupan. Jadi ini permasalahan takdir berkaitan dengan masalah kehidupan manusia, kehidupan kita. Nah, kenapa di barat itu terjadi banyak ya yang namanya ateis, pemahaman orang yang tidak memahami konsep takdir ini. Nah, disayangkan tatkala kaum muslimin tidak memahami konsep iman pada takdir ini akan juga terjadi penyimpangan. Dan ini kalau diteruskan pertanyaan seperti ini bisa menjerumuskan pada ateis. Alhamdulillah. Keluar dari Islam, kenapa? Karena tadi telah saya kok ragu. Afillahi syak. Memang ada yang ragu kepada Allah. Afillahi syak. Kita ada ini sebagai bentuk adanya Allah. Sahih. Apalagi langit dan bumi yang begitu luas. Belum lagi nanti ya berbagai semua ciptaan Allah. Semuanya sebagai bukti adanya yang menciptakan. Yang enggak masuk akal. Ada seperti ini. HP atau pesawat. Oh, ini terjadi dengan sendirinya. Bisa diterima dengan akal yang sehat. Kalau ada mau, oh iya terjadi dengan sendirinya. Itu berarti dia majnun. Udah gila. Akalnya berfungsi lagi. Nah, kalau hal yang sekecil ini kita mengatakan ada yang membuatnya. Bagaimana dengan alam semesta ini? Manusia. Bagaimana dengan tubuh manusia, anatomi manusia? Alam semesta, laut, darat, udara, langit, bumi, gunung, ya semuanya. Masya Allah. Subhan wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak akan melihat apa yang ada pada diri kalian yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat zalim kita ini ya. Kita sangat zalim. Wa khuliqal insanu. Naam. Wa kana zaluman jahula wa hamala insanu innahu kana zaluman jahula. Memang zalim kita ini. Banyak kezaliman ya. Bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ingin menghakimi Allah. Ya, jadi harus teori yang kita gunakan jangan teori sesama kita. Udah teori yang semuanya ya luar dari teori manusia. Nah, ini yang harus kita pahami dalam beriman kepada takdir. Nah, Allahu Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Hampir setengah waktu sesi kita pada kesempatan kali ini. Nah, masih kurang. Masih kurang saya. Ini dalam kuliah ya itu berapa SKS itu Bang. Nah, bahkan satu semester kita bahas masa iman pada takdir. Nah, ya ini baru ya 20 menit ya belum cukup. Nah, cukup, Masya Allah. Semoga yang bertanya bisa memahami dan mencerahkan dan bermanfaat. Baik, kita sudah terhubung satu penelpon dari Bahkan Pak Ustaz. Kita coba angkat. Hamba Allah, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini Pak Ustaz mau bertanya tentang bermuamalah kepada orang non-muslim, tapi dengan jasanya, kita memakai jasanya seperti pangkas rambut, apakah dibolehkan? Baik. Ya. Cukup Bapak, cukup. Syukron, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak ya hamba Allah di Pekanbaru. Barakallahu fiik atas pertanyaan. Tadi beliau memulai pertanyaan bermuamalah, berarti dalam urusan dunia. Ya, contohnya juga seperti ya pangkas rambut atau mungkin bisnis gitu ya.
jual beli dan perdagangan, ya urusan dunia, maka dalam hal ini jawabannya tidak ada masalah. Ya, ini bukan masuk pada berloyalitas, tidak. Ya, jual beli, pinjam meminjam gitu ya, kemudian ya transaksi selama itu ya tidak ada unsur yang unsur haram kan begitu, atau penipuan. Begitu juga masalah ya pangkas rambut, itu jasa. Kerja dia pangkas rambut, ya nanti diberi upah. Kan begitu. Jadi ini masuk pada ya muamalah dalam urusan ya bisnis jual atau dalam urusan ya duniawi tidak ada masalah. Kecuali ya tidak diperbolehkan mungkin ya memangkas rambut kalau seandainya dia memangkas dengan ya model-model yang tidak sesuai dengan ya model-model Islam gitu. Artinya mungkin qaza sebagian dipangkas, selebihnya dipanjangkan. Atau model-model sekarang ya yang lebih tren sekarang ini ya anak-anak muda kan begitu ya kayak bergaris-garis kalau gambar-gambar gitu ya, enggak tahu ya apa model itu, yang jelas itu menyerupai orang-orang model orang-orang kafirin ya, enggak boleh. Tapi selama itu hanya pangkas rambut biasa ya tidak ada masalah, diperbolehkan. Berjual beli boleh sama mereka. Rasul juga ya bertransaksi dengan kaum Yahudi di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan ya beliau wafat masih ada ya tergadaikan kan begitu baju besi beliau di indal Yahud. Nah, dan yang lain banyak ya. Tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, tapi seperti yang sampaikan tadi, kalau seandainya dia mangkas rambut tidak menyerupai model-model ya pangkas rambut orang-orang kafirin ya, atau mungkin yang bukan cara dengan Islami, maka tidak diperbolehkan ya mangkas rambut di tempat yang seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sumbawa, Ibu Hamba Allah. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung saja Ibu pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin minta tolong Pak Ustadz tentang doa sholat jenazah yang sesuai sunnah, yaitu doa yang di takbir ketiga dan di takbir 4 Pak Ustadz. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa zikir itu katanya terdiri atas zikir rahasia, zikir hati, zikir tubuh, dan zikir nyawa, katanya begitu Pak Ustadz. Kalau saya tanya apa dalilnya, mereka mengatakan tidak semua dalil itu tersurat, itu dalilnya tersirat. Yang saya tanyakan lagi Pak Ustadz, bagaimana contoh dalil yang tersirat, dan apakah zikir ini sudah sesuai sunnah Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Sebentar Bu. Ibu Hambalah sebentar. Halo Ibu. Sebentar Ibu. Ibu ya sebentar, Ustaz mau bertanya. Gimana contohnya yang tersirat dan tersurat apa? Gimana? Coba zikirnya gimana? Saya tidak tahu lafaz zikirnya Pak Ustadz. Tapi katanya mereka itu zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, dan zikir rahasia. Kalau saya tanyakan apa dalilnya, mereka mengatakan tidak semua dalil itu tersurat, tetapi ada yang tersirat katanya. Baik. Okay. Baik, terima kasih Ibu di Sumbawa, barakallahu fiik. Terima kasih ya kepada Ibu yang bertanya. Ada dua pertanyaan ya, doa jenazah, tapi zikir ya ada yang tadi. Mungkin saya dulu kan menjawab yang kedua, masalah ya zikir. Ada zikir badan, zikir apa lagi tadi tersirat, macam-macam rahasia ya. Taib. Kita memaklumi bahwa zikir itu merupakan amal ibadah ya, yang mulia. Diperbanyak ya untuk berzikir, diperintahkan berbanyak berzikir. Dan tingkatan zikir itu ada 3. Zikir ya bil qalbi wal lisan wal jawarih. Nah, dan zikir dengan hati itu maksudnya kita bertadabbur, menta'ammul ya, merenungi, menghayati bacaan-bacaan ya, hati penuh dengan keagungan, pengagungan, kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita membaca Al-Qur'an, kemudian merenungi, menghayati, mengamati juga tentang keagungan kebesaran, itu namanya zikrun bil qalbi, kita memahami. Nah, kemudian muncul dengan lisan.
melihat keagungan kebesaran yang telah tertanam dalam hati kita, cinta, maka kita memuji Allah. Maka muncullah pujian-pujian dengan lisan kita. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan begitu. Tatkala kita juga menghitung tentang rahmat Allah yang begitu luas, keampunan Allah yang begitu besar, maka muncul dalam lisan kita, Allahumma gfirli wa tub alayya warhamni, kan begitu. Nah, jadi kita memahami. Nah, yang paling utama itu hati yang memahami, yang merenungi makna-makna kebesaran dan keagungan Allah, kemudian lisan ikut mengucapkan. Nah, kemudian yang lebih utama lagi, zikir yang dipraktekkan, direalisasikan, diimplementasikan dalam perbuatan, sehingga kita, anggota badan kita beramal, melakukan ketaatan. Itu zikir bil abdan. Nah, itu yang paling utama. Diucapkan, diyakini tadi di hati, diucapkan, kemudian diamalkan. Maka seluruh ketaatan kita kepada Allah, solat kita, puasa kita, haji, berzakat, itu dalam rangka berzikir kepada liiqamati dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam belajar ilmu, majlis ilmu, maka dinamakan majlis adzikir. Naam, seperti itu. Jadi ini pemahaman atau ini penjelasan tentang masalah pengertian zikir. Adapun tadi ada zikir yang rahasia, zikir inilah dan itunya, semua itu istilah-istilah yang biasanya familiar di kalangan kaum sufi, biasanya orang-orang kebatinan. Ada tarekat-tarekat tertentu, karena zikir mereka ada zikir dengan cara pernapasan, dengan hanya satu kalimat, dengan hanya Allah, nanti pernapasan kemana turun naiknya dan keluarnya dia atur untuk berzikir, kata dia. Ada zikir kebatinan. Lalu tanya apa dalilnya? Tidak semua dalil yang tersurat, tapi ada yang tersirat. Ya, ibadah kalau nggak ada dalilnya nggak bisa. Jelas, ya, semua ada jelas. Nggak ada yang tersembunyi dalilnya, jelas. Maka kalau yang tersembunyi dalilnya, dia diperkirakan dari mana dapatnya? Bisa jadi bisikan syaitan atau bisikan nafsu, atau mimpi-mimpi yang terlihat tidak jelas, atau hikayat yang tidak jelas. Maka dalam beribadah harus jelas dalilnya, tersurat, jelas, ya, jelas dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, ya itu bukan ibadah. Kalau dilakukan berarti telah menyimpang dari aturan Allah. Jadi tidak ada istilah-istilah yang tersurat dan tersirat. Kalaupun bisa diartikan dengan makna yang positif, yang tersurat tertulis. Yang tersirat dalam kandungannya. Jadi ada dalil Al-Quran, ada kandungannya. Ya kalau itu maksudnya, ya itu hal yang benar maknanya. Tapi istilahnya tidak seperti itu. Ya, ada lafzun, ada makna. Ini lafaznya, ini ada maknanya. Cukup seperti itu. Amat tersirat, tersurat ya. Walhadil terujung nanti kesurupan jadinya nanti ada seperti itu, dengan zikir-zikir yang tersirat, tersurat, tersembunyi itu nanti kesurupan jadinya. Nah, itu terjadi gitu. Nah, zikir-zikir kebatinan seperti itu. Jadi tinggalkan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Yang pertama, Ustaz. Yang pertama, naam. Pertanyaan pertama tentang masalah doa-doa yang dibaca di waktu sholat jenazah gitu ya. Naam. Sebagian kita maklumi sholat jenazah itu intinya doa. Intinya doa. Maka sebelum kita berdoa, memuji Allah dulu. Ya, kemudian setelah itu bersalawat kepada Nabi, setelah itu doa. Nah, maka dalam hal ini doa-doa yang dibaca di waktu salat jenazah tersebut, tidak masalah dibacakan di sini. Insyaallah semua dah insyaallah banyak udah paham, dah hafal ya. Di antaranya sebagian telah kita maklumnya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilu bil ma'i wal thalji wal bard. Naam. Wal barad. Naam. Wa naqqihi min al khataaya kama yunaqqa ath-thawbu aw kama naqqaita ath-thawba al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhhu min adzabil qabri aw adzabi an-nar. Itu di antara doa yang dibaca.
Naam, yang lainnya Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa saghirina, ini bagi yang mungkin ya ada anak kecil, wa kabirina wa dzakarina wa unthana, naam, wa syahidina wa ghaibina, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian ya itu di antara yang masyhur ya, doa yang dibaca, baik itu mungkin mayat itu yang laki atau wanita ya, apakah itu diganti domirnya ha atau hu ya, Allahumma firlaha warham, itu ya sedikit perbedaan para ulama, tapi intinya kembali kepada mayit. Mayit itu kan ya domirnya yang mudzakkar, Allahumma firlahu. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon kita dari Riau, Ibu Rosni. Silakan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosni. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, zikir pagi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Jadi seandainya nanti sore saya zikir lagi masih 100 kali juga sah Ustaz, atau cukup yang saya baca pagi aja gitu, ataupun 100 pagi 100 sore gitu. Nah, Jelaskannya Ustaz. iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rosni ya di Riau, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Zikir yang ucapkan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ya dalam sehari. Yaitu dibaca dalam sehari itu 100 kali. Jadi barang siapa yang mengucapkan hal itu, tidak ada seorang yang lebih utama mendapatkan keutamaan ya, kemuliaan, pahala ya seperti dia, kecuali orang yang melakukan yang sama dan melakukan yang lebih dari itu. Jadi ini dibaca dalam satu hari itu 100 kali ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Adapun subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi ya, ini dibaca 100 kali di pagi dan di petang hari. Di pagi dan di petang hari. Ya, di pagi dan petang hari. Ya. Jadi di pagi 100 kali, di sore hari 100 kali. Adapun astaghfirullah wa atubu ilaihi, nah ini ya dalam satu hari sebagaimana Nabi SAW dalam satu majlis itu, fa inni astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Ayuhan nas astaghfirullah wa atubu ilaihi fa inni atubu ilallah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Jadi oleh karena itu redaksinya ya Allahumma ighfirli wa tub alayya ya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itu ya diperbanyak mengucapkannya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan ya dalam satu majelis tidak kurang beristighfar 100 kali. Dalam satu hari tidak kurang bisa 100 kali. Dalam satu majelis kadang ya dihitung oleh para sahabat tidak kurang dari 70 kali. Subhanallah, Rasul yang diampuni dosanya. Subhanallah, begitu banyak istighfarnya. Bagaimana dengan kita? Jadi astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma firli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Atau ya istighfar yang lain, Allahumma firli wa tub alayya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu semua doa-doa memohonkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana dijelaskan tadi, Allahumma firli wa tub alayya, karena Rasul memerintahkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli wa astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Maka dalam satu hari itu kita memperbanyak istighfar. Bahkan dalam satu majlis tidak kurang Rasul beristighfar dari 70 kali. Nah, demikian Allah wa'ala. Ustaz, barakallahu fikum, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya setelah Ibu Rosni di Riau, kita coba sapa penelpon dari Pacitan, Ibu Rosmini. Silakan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Monggo Bu Rosmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini sudah pernah saya tanyakan kepada Ustadz beberapa waktu yang telah lalu. Tapi ini yang saya maksud, doa yang diajarkan Nabi kepada Ali ini kalau dibaca sebelum salam apa bisa? Kalau dulu saya menanyakan dibaca di waktu sujud boleh. Terus kalau sebelum salam itu bagaimana Ustadz? Apa juga bisa yang diajarkan Nabi kepada Ali Allahumma hdini wasatidni dan selanjutnya itu. Gimana Bu? Ulangi Allahumma hdini wasaddidni gitu ya, Naam. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma inni as'alukal huda wasadad. Naam. Ini kan Ustaz bilang diajarkan Nabi kepada Nabi. Baik. Terus dibaca sebelum salam itu apa bisa? Dulu saya pernah bertanya dibaca di waktu sujud. Terus sekarang saya tanyakan dibaca sebelum salam. Baik, cukup Bu Rosmini. Yang satu. Allahumma ini a'udzubika min qalbi la yahsa dan seterusnya itu juga bisa dibaca sebelum salam. Demikian, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini di Pacitan. Barakallahu fiik atas pertanyaan. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama, doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Ali Allahumma hdini wasaddidni ya, sampai akhir yang redaksi hadis tadi, apakah boleh dibaca ya sebelum salam? Jadi para pemirsa rahimakumullah, secara umum semua doa ya itu boleh ya diucapkan baik di waktu sujud atau sebelum salam. Naam. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita di waktu sujud perbanyaklah berdoa. Tapi doa yang banyak diucapkan Nabi di waktu sujud memohon ya ketetapan hati di atas agama Allah. Itu doa yang insyaAllah dah masyhur di kalangan kita semua, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu diperbanyak. Ya. Karena kalau hati telah teguh dan kokoh di atas agama Allah, ya semua akan mendapatkan hidayah, akan diluruskan oleh Allah, akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau hati telah melenceng, semua akan melenceng. Maka begitu pentingnya ya doa ini, itu Nabi SAW mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian beliau ditambah dengan doa yang lain seperti Allahumma hdini wasaddidni. Nah, Allahul huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan yang doa-doa yang lain tidak ada masalah. Ya. Begitu juga doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa', seperti itu. Wa a'udzubika min haula'il arba', yaitu hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, doa yang tidak pernah dikabulkan, atau ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ya semua itu adalah penyakit ya, kejelekan. Maka kita berlindung dari hal itu, tidak ada masalah. Nah, diperbolehkan. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah terhubung pula penelpon kita dari ujung Sumatera, Ibu Fauziah di Aceh ya. Silakan. Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau tanya, kenapa dalam hidup ini kita terkadang merasa putus asa dalam hidup? Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup ini seseorang telah menghindari dari kesulitan. Misalnya menjaga lisan, menghindari diri dari hutang piutang, menjauhkan diri dari sifat tamak, membantu sama yang membutuhkan, menyayangi sesama muslim, menghindari pertengkaran atas sama orang muslim. Tapi kenapa masalah datang dalam hidup kita? Seperti misalnya harta kita diambil orang, kita dapat musibah, kebanjiran, tidak ada yang menolong,
bahkan dari daerah ataupun dari pemerintah. Itulah kehinaan Baik. yang kita dapatkan. Baik Ibu. Ya, bisa dipahami. Cukup Ibu. Terima kasih Ibu Fauziah. Tunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. ya, terima kasih kepada Bu Fauziah ya di Aceh. Ya, Fauziah yaitu Fauz. Artinya Fauzi itu ya keberuntungan. Keberuntungan. Jadi dalam nama ibu itu ada makna keberuntungan. Arti selalu Fauz, beruntung ya. Jadi dari nama tersebut sesungguhnya ya tertanam ya terkandung makna doa. Maka jiwa yang selalu Fauz itu beruntung itu jiwa yang jauh dari berbagai putus asa. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga. Kemudian ya, ibu yang bertanya, ya semoga senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, hidup ini memang tempat cobaan dan ujian. Allah telah mentakdirkan hal itu. Tidak ada dunia ini yang namanya semuanya mulus. Ya, semuanya bahagia. Bisa tertawa terus enggak. Tatkala ada tertawa pasti mungkin ada nanti menangis. Ada ya kegembiraan pasti ada kesedihan. Kehidupan, kematian, datang pergi. Kan begitu. Kaya, miskin. Itulah dunia. Karena ini bukan tempat yang kekal abadi. Hanya tempat kita ya berdiam sejenak mempersiapkan bekal untuk negeri yang kekal abadi. Yaitu akhirat. Dan Allah telah menyebutkan pasti akan diuji oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allahu akbar. Kata Allah, pasti kami akan menguji. Wala nabluwannakum. Lihat redaksinya itu ada istilahnya ya lamut ta'kid dan nun ta'kid wala nab. La di sini bukan memperkuat dan sungguh. Kemudian tambah lagi luwannakum huna annak nun ta'kid memperkuat makna lagi. Jadi betul maknanya sungguh demi sungguh kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum. Lihat. Ada dua ya, redaksi atau kalimat atau huruf yang mempertegas memperkuat makna. Wala nabluwannakum. Tapi sedikit bi syai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, jiwa dan juga buah-buahan. Kemudian wabasyiris sabirin. Kabar gembira bagi yang sabar. Nah, tatkala dunia ini merupakan negeri tempat cobaan dan ujian, maka modal utama kita adalah sabar. Makanya Allah sebutkan wabasyiris sabirin. Kabar gembira bagi orang yang sabar. Apa itu? Semua kebaikan. Di antaranya, ya, mereka sebagaimana kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Salawatun alaihim rabbihim wa rahmah. Salat Allah kepada makhluk itu Allah memuji dan menyebut kita di sisi malaikat dan mendapatkan rahmat. Subhanallah. Kemudian mereka orang muhtadun. Karena kita yakin kita milik Allah, ya pasti akan diuji oleh Allah. Kemudian kita kembali kepadanya. Nah, oleh karena itu Ibu Fauziah ya, itu biasa, itulah kehidupan. Tapi di balik itu semua ada hikmah. Dan semakin tinggi tingkat ketakwaan, semakin tebal dan kuat keimanan kita, maka semakin banyak cobaan dan ujian. Ingat siapa yang paling berat ujian dan cobaannya? Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, asyaddun nasi bala al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kemudian yang lebih menyerupai, lebih mendekati. Maka cobaan itu sesuai dengan ya kualitas iman. Dan seorang yang beriman tentu dia selalu memiliki dua sikap dalam menghadapi perubahan sikon ya, situasi kondisi hidup ini. Ada kalanya kita dalam keadaan nikmat, ada dalam keadaan mendapatkan cobaan, atau bahkan tiga sifat.
atau sering mungkin berbuat dosa. Nah, orang beriman kata Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabahu darra sabar fakana khairan lah. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan sekali. Ya, sungguh sangat menakjubkan. Kondisi orang beriman semuanya baik. Tatkala dia mendapatkan nikmat, kesenangan, kemudahan, dia bersyukur. Itulah yang terbaik. Tatkala dia mendapatkan cobaan dan ujian, dia bersabar. Itulah yang terbaik. Semuanya baik. Subhanallah. Kenapa? Karena semua pasti akan berakhir. Dan yang kekal abadi, kebaikan yang kita tanam di dunia ini. Dunia akan berakhir, kekayaan akan pergi. Semua akan pergi. Jabatan akan hilang. Kekayaan akan hilang. Semuanya. Yang tersisa adalah kebaikan tadi. Menjaga lisan, berbuat baik. Itu tidak akan sirna sisi Allah. Jangan pernah berharap begitu saya berbuat baik manusia akan juga membalas. Enggak. Semua ada tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga lisan, memberikan kemudahan pada seorang, membantu, ya, tidak menzolimi. Itu semua kebaikan yang telah tertulis dalam lembaran catatan kebaikan kita sisi Allah. Kendati mungkin dengan kondisi seperti itu orang tidak kenal kita, tidak ada masalah. Tapi Rabbul Alamin min fawqi sab'i sam min fawqal arsh, ya, mengenal kita, cinta kepada kita. Malaikat juga kenal karena Allah perintahkan itu hamba si fulan aku cintai, maka cintai dia. Maka ini hidup yang, ya, inilah hakikat dari hidup. Maka modal utama menjalani hidup sabar. Semua pasti ada hikmah. Allah ingin menguji kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu minhum wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami telah beriman? Belum, jangan. Tapi diuji oleh Allah. Ya, kami telah menguji umat sebelum kalian. Kami mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta dalam imannya. Maka tugas kita adalah sabar dalam menghadapi cobaan ujian dan bersyukur dalam menghadapi nikmat. Kemudian banyak beristighfar dalam menghadapi dosa, tatkala terjun dosa. Itulah 3 pilar utama kebahagiaan. Jangan pernah menyesali. Kenapa begini? Jangan pernah. Tapi katakanlah qaddarallah masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkan. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Nah, semoga Ibu Fauzia bisa, ya, memahami, ya, makna-makna yang terkandung dari untayan-untayan kalimat yang disampaikan tadi. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Fauziah, yang semoga menjadi orang beruntung Ustaz ya. Nah, semua kita semua. Dalikal fauzul mubin kan. Masya begitu Allah. Ya. Nah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mungkin terakhir kita bacakan pertanyaan yang singkat insyaallah Ustaz, dari Ibu Ririn di Jawa Jember. Ustaz mau bertanya, bagaimana cara mentalkin orang yang dalam keadaan tidak sadar diri atau koma, Ustaz? Nah, ya, terima kasih atas pertanyaan pada Bu Ririn ya. Dalam kondisi seperti itu, ya, karena dia tidak sadar diri dalam koma, akan lebih baik itu ya diruqyah, dibacakan aja Al-Quran, ya, Al-Fatihah atau ayat Al-Quran yang lain. Kalaupun mungkin ya air, ya, diambil air satu bejana begitu, kemudian dibaca Al-Fatihah, mungkin disiramkan atau dimandikan, ya, dibasahi dengan air tersebut, ya, mudah-mudahan seperti itu punya reaksi untuk dia sadar. Nah, begitu telah dia sadar, ya, mulai ya bisa mendengar, maka secara perlahan-lahan ditalkinkan, ya, seperti itu. Jadi dengan cara perlahan-lahan, dengan lembut, ya, dengan tanpa ada bentuk pemaksaan, dengan nada yang keras, karena ya dalam kondisi yang seperti itu sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan, ya. Jadi dalam bila kondisinya seperti itu, maka lebih utama diruqyah dulu, dibacakan ya Al-Quran, Al-Fatihah, diusap tempat yang sakit, memohon kepada Allah kesembuhannya. Kemudian begitu mungkin telah sadar atau mungkin dah bisa melihat dan juga mendengar, maka secara perlahan-lahan dibacakan ya la ilaha illallah ke telinganya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami.
Kan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini, Ustaz. Masya Allah. Karena waktu membatasi kita, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu dan kesediaan untuk bisa menjawab, merespon pertanyaan kaum muslimin dan pemirsa Fadwa TV secara khusus, Ustaz. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Barakallahu fikum, hayakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fadwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com, atau bisa kunjungi juga berkaitan dengan Fatwa TV, program-program Fatwa TV. Anda akses di website kami www.fatwatv.id. Dan kami terus mengajak Anda semua untuk bisa bekerja sama, berjuang dalam menyebarkan syiar atau dakwah Islam di Fatwa TV melalui nomor rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, syukron, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.